Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joel Mustafa, nomor induk mahasiswa 859667617, UPBJJ Bandung, Pokja Garut, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Seluruh. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pada makhluk hidup, yaitu ada dua. Yang pertama tentang hewan dan yang kedua tentang tumbuhan. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini saya ada kura-kura ya. Kura-kura bergerak meski dikenal sangat lambat untuk menghemat energi. Mereka juga bisa bereaksi terhadap lingkungan, misal dengan menarik diri ke dalam cangkang saat merasa terancam oleh predator. Dan juga untuk kura-kura ini bisa dibilang bernapas ya, menggunakan paru-paru seperti manusia, dan sesekali harus keluar dari permukaan air untuk mengambil udara. Kura-kura pun juga termasuk dalam hewan omnivora atau pemakan segalanya, seperti tanaman, buah, serangga ya. Dan untuk pertumbuhannya dimulai dari ukuran kecil, menetas hingga menjadi dewasa dan berkembang biak. Mereka berkembang biak secara ovipar ya, atau bertelur. Perlu bernafas, dan kebetulan pernapasan juga menggunakan paru-paru dan sekali harus muncul ke permukaan air untuk mengambil udara ya. Baik, selanjutnya di sini saya ada satu jenis ikan, yaitu ikan maskoy, di mana ikan maskoy ini bergerak secara aktif menggunakan sirip dan ekornya untuk berenang. Mereka juga sangat responsif terhadap lingkungan, misalnya dan juga untuk reaksinya mereka akan reaksi mendekat saat melihat orang yang biasa memberi makan, atau reaksi juga menghindar jika merasa ada ancaman atau gangguan di air. Nah, untuk ikan maskoy ini apakah bernapas? Jelas ya, untuk ikan maskoy ini perlu oksigen. Mereka bernapas dengan menyaring oksigen dari dalam air menggunakan insang. Itu sebabnya kolam koi biasanya membutuhkan aerator atau air mancur untuk menjaga kadar oksigen di dalam agar air tetap tinggi ya. Nah, seperti ini ya, untuk contoh air yang ada dalam kolam, yaitu aerator atau air mancur. Nah, agar tetap tinggi ya untuk kadar oksigen dalam airnya. Nah, apakah perlu makan? Jelas ya, untuk makanannya adalah sumber energi bagi mereka untuk bertahan hidup dan beraktivitas. Di alam liar mereka memakan segalanya, yaitu mereka adalah tipe omnivora. Namun di kolam mereka biasanya diberi pelet ya, khusus ikan maskoy yang kaya akan nutrisi untuk menjaga warna dan kesehatannya. Untuk pertumbuhan sendiri, ikan koi bisa tumbuh menjadi sangat besar, bahkan mencapai panjang lebih dari 60-90 cm, tergantung pada ukuran kolam dan kualitas makanannya. Mereka juga berkembang biak dengan cara bertelur. Baik, yang berikutnya yaitu di sini saya ada burung cendet, burung yang sangat aktif, lincah dan agresif karena merupakan hewan predator. Ia bereaksi terhadap rangsak seperti menjadi stres atau tidak mau berbunyi jika lingkungannya berubah. Seperti hewan lainnya, burung cendet bernapas untuk bertahan hidup. Pola pernapasannya, jika napas pendek atau sesak, bisa menjadi indikasi adanya penyakit. Burung cendet juga memerlukan makanan, membutuhkan nutrisi, terutama protein tinggi karena ia adalah pemakan daging karnivora di alam liar, seperti jangkrik, belalang, dan juga hewan kecil lainnya. Burung cendet juga mengalami pertumbuhan dari anakan hingga dewasa. Ia juga mengalami perkembangan biologis seperti masa mabung, perontokan, dan pertumbuhan bulu baru, serta siklus reproduksi pada musim kawin. Nah, itu untuk burung cendet. Terima kasih. Berikutnya yaitu ada kucing ya, tentu hewan yang sudah tidak aneh ya di kehidupan kita. Jenis hewan kucing, hewan yaitu yang sangat bilang ya, sering berkeliaran ini. Kebetulan dengan jenis bulu warna kombinasi putih dan juga warna oranye. Untuk kucing sendiri dia bergerak ya, menggunakan kaki dan juga tangan depan belakang. Nah, untuk makanannya sendiri yaitu bisa utamanya ya lebih menggunakan daging atau whiskas ya untuk makanan kucing. Nah, dia bisa bergerak dan rangsangannya itu cukup dengan disentuh di bagian leher atau di bagian kepala. Untuk yang terakhir yaitu di sini ada 3 ekor ayam. Yang 2 di samping kiri itu untuk ayam jago atau jantan, yang tengah itu untuk ayam betina. Nah, untuk jenis ayam sendiri yaitu salah satu hewan ya yang bisa dikonsumsi, dan juga hewan ini bergerak untuk reaksinya. Kalau misalkan dia ditangkap oleh yang bukan pemiliknya, itu selalu lari ya. Itu maksimalnya dia selalu mematuk dari siapa saja yang sekiranya menurut si ayam ini mengancam ya. Nah, untuk jenis makanan sendiri dia menggunakan makanan seperti pakan ayam, bisa dengan juga cacing, dan juga makanan ras atau makanan yang lainnya selagi bisa dimakan. Nah, untuk masa perkembangannya yaitu dengan cara proses perkawinan antara ayam jantan dan juga ayam betina. Dan untuk masa perkembangannya itu sekitar 18 minggu ya sampai 22 minggu. Itu untuk jenis perkembangannya itu dengan cara bertelur ya. Itu bisa menghasilkan beberapa jenis telur ya. Nah, kita sekarang bergeser ya kepada contoh jenis telur ayamnya. Nah, baik ya, ini untuk contoh jenis telur ayam ya. Di sini ada sekitar 6 jenis telur ayam atau 6 telur ayam yang sedang dikerami ya di kandangnya. Nah, jadi untuk telurnya ini bisa sekitar sampai maksimal 3 mingguan untuk proses penetasan telur ayam. Ini itu untuk 5 hewan ya, penjelasan dari saya. Mohon maaf ya ada salah kata ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan beralih ke 5 jenis tumbuhan. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama di sini saya ada pohon sawo ya, salah satu tumbuhan yang buahnya bisa dimakan. Nah, untuk pohon sawo tersebut ini itu bisa bergerak secara pasif. Contohnya dengan cara seperti berbentuk akar yang melingkari air atau yang disebut dengan hidropopisme, atau juga dengan caranya ujung batang ya yang menuju mengikuti arah cahaya matahari yang disebut dengan fototropisme. Nah,
Untuk pohon sawo tersebut ini mengalami reaksi rangsangan. Contohnya, sawo menutup stomata saat kekeringan agar mengurangi penguapan. Nah, selanjutnya untuk pohon sawo ini bisa bernapas. Bagaimana cara bernapasnya? Yaitu dengan mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, proses pertukaran gasnya ini itu dengan cara terjadi pada potensial daun stomata dan daun gas pada batang. Nah, selanjutnya pohon sawo ini juga merupakan makanan ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggunakan daun sendiri. Ya, itu proses fotosintesis. Nah, bagaimana caranya? Dengan memakan cahaya sinar matahari, air, dan juga berkaitan. Nah, agar tumbuh secara optimal, pohon sawo juga membutuhkan makanan besi, yaitu dengan cara diberikan pupuk ada dua, pupuk organik dan pupuk anorganik. Nah, pohon sawo ini mengalami pertumbuhan secara fisik, yaitu dengan awan yang bibit seperti ini, juga menjadi pohon sawo yang sangat tinggi dan juga besar. Ini yang di bagian atas. Nah, ini untuk tata bunganya ya, seperti ini. Nanti awalnya akan tumbuh bunga seperti ini ya, bagian atasnya ya teman-teman, dan juga ibu dosen. Dan nanti akan berubah menjadi buah sawo seperti ini ya. Nah, ini buah sawo masih dalam tahap proses, akan berwarna kecoklatan, nanti akan mulai membesar, dan pastinya akan ketika sudah matang ya, akan berbuah yang rasanya itu sangat manis. Baik, selanjutnya yaitu di sini saya ada pohon singkong. Nah, untuk pohon singkong ini itu sama seperti tumbuhan pohon sawo, bergerak secara pasif dengan contohnya yaitu ujung batang yang mengikuti arah matahari yang disebut dengan fototropisme, dan juga akar yang mengikuti arah sumber air. Nah, yang kedua, pohon singkong ini juga bereaksi, yaitu dengan cara menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan saat memasuki musim kemarau panjang. Pohon singkong ini juga bisa bernapas, yaitu dengan cara melalui lubang kecil di daun yang disebut dengan stomata, dan lip kecil melalui ujung batang. Nah, dengan proses bantuan pertukaran gas dari awalnya oksigen menjadi karbon dioksida. Pohon pepaya ini untuk bergeraknya secara pasif sama seperti pohon singkong dan juga pohon sawo. Nah, bagaimana contohnya? Itu dengan ujung batang atau daun yang mengikuti arah matahari yang disebut dengan fototropisme. Nah, yang kedua, untuk reaksi dari pohon pepaya ini, daunnya akan tiba-tiba perlahan layu jika kekurangan air ya. Untuk pertumbuhan ya dari pohon pepaya ini juga bisa dibilang tumbuhan yang tumbuh secara cepat dengan tingginya berkisar dari sekitar 3-10 meter. Nah, untuk perkembangbiakan dari pohon pepaya ini juga yang awalnya biji-bijian tumbuhlah itu tunas dan perlahan tumbuh bunga ya teman-teman, seperti ini tumbuh bunga di bagian atasnya, dan juga nanti akan tumbuh juga buah ya, pohon pisang, yang dimana untuk bergeraknya pun sama secara pasif ya. Untuk pergerakannya yaitu untuk daun mengikuti arah cahaya matahari ya, yang disebut dengan proses fototropisme, dan untuk akarnya mengikuti sumber air dan juga nutrisi dalam tanah yang disebut dengan hidrotropisme ya. Nah, dan untuk reaksi ya dari pohon pisang ini juga sangat fleksibel, di mana menyesuaikan dari lingkungannya, mau itu lingkungan yang kering ya ataupun yang basah ya, jadi cukup fleksibel untuk si pohon pisang ini. Nah, untuk pohon pisang tersebut ini juga membutuhkan nutrisi atau makanan yang dimana ada 3 jenis. Yang pertama ada dengan proses fotosintesis, di mana perpaduan antara sinar matahari ya dan juga penyerapan dari oksigen yang diambil dari pohon pisang yang nanti akan menjadi karbon dioksida ya. Yang kedua dengan menggunakan zat hara, di mana akar si pohon pisang ini pun bisa menyerap air ditambah dengan nutrisi yang terkandung dalam tanah. Yang ketiga juga di mana para petani pisang ini juga banyak menggunakan nutrisi tambahan, yaitu berupa pupuk, yaitu pupuk organik di sayuran, yaitu labusium atau dengan bahasa latinnya Lasium edul, jenis tanaman yang bergerak ya secara sulur atau merambat di batang ya, maaf lebih tepatnya di pagar atau para ya. Nah, untuk jenis reaksi dari pohon labusium ini yaitu dengan cara daun atau tunasnya mengikuti datangnya sinar matahari atau yang disebut dengan fototropisme, dan untuk akarnya itu mengikuti arah sumber dari air dan juga tanah yang disebut dengan hidrotropisme dan juga atau kemotropisme. Untuk masa pertumbuhan ya dari tanaman labusium ini juga itu tumbuh secara nyata, yang awalnya itu berupa tunas ya, tunas yang ditanami dari buah yang tua ya, dan nanti untuk masa perkembangannya sendiri ketika prosesnya dari menuju pendewasaan itu akan mulai merambat ya, mulai merambat dan juga tumbuh bunga sekitar 3-5 bulan, dan buahnya itu yang nanti akan menghasilkan buah labusium ya, yang bisa bertahan masa produktifnya sekitar 3-5 tahun ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.